Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Al-ayat. Ikhwatu iman rahimakumullah, merupakan bentuk atau wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali pengajian kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat rohani, dan nikmat jasmani, sehingga kita bisa berkumpul, melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, bahasa kita yang pengajian. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita amalkan selama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan dijadikan amal saleh, dan mudah-mudahan pula perbuatan jelek atau buruk yang kita telah lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami rasa terpukul, sedih yang sangat sedih, yaitu ketika terjadi terbunuhnya para al-Qurra, di tasdidnya Qurra, al-Qurra'u. Al-Qurra itu artinya para sahabat, orang-orang yang hafal Quran. Jadi dulu itu gelar bagi yang menghafal Quran itu, yang hafal Quran itu Al-Qurra. Gitu. Kalau hafid itu gelar bagi orang yang hafal 100.000 hadis berikut sanadnya, itu disebut Al-Hafid. Itu kalau nggak salah. Makanya ada ulama Al-Hafid Ibnu Hajar, Al-Hafid Ibnu Katsir. Itu gelar para ahli hadis. Kalau para penghafal Quran mah itu namanya Al-Qurra. Rasul sangat sedih. Kenapa Rasul sedih? Karena kalau orang-orang ini yang hafal Quran itu tiada, dan seorang demi seorang itu habis, maka siapa lagi yang akan menyampaikan Al-Quran kepada orang yang setelahnya, termasuk kepada kita? Itu yang Rasul pikirkan seperti itu. Sehingga sampai Rasul itu setiap kali sholat beliau berkunut, namanya kunut najilah. Terus begitu sholat subuh kunut dalam sholat subuh, sholat duhur kunut, setiap kali sholat 5 waktu, terus-terusan hingga sampai 1 bulan. Maka turunlah ayat dari Allah, laisa alaika amrun, itu sudah jadi urusanku, kata. Maka kata Ibnu Abbas bahasa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahra. Rasul waktu itu berkunut 1 bulan lamanya, summa tarakahu, kemudian
meninggalkannya. Itu disebut kunut nazilah. Nah sekarang zaman itu sudah berlalu jauh. Yang menjadi pikiran kita hari ini, ikhwatu iman, pernahkah terlintas di pikiran kita, terlintas gitu ya, bagaimana kalau atau siapa nanti orang yang akan melanjutkan syariat-syariat Allah, Quran dan sunnahnya buat orang nanti di zaman setelah kita. Pernahkah berpikir seperti itu? Kita sekarang bisa beribadah sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Ada orang yang memberitahu kepada kita. Nah nanti orang yang akan datang, siapa yang akan memberitahu? Pernahkah terlintas seperti itu? Atau hanya kita berpikir sendiri saja, yang penting mah kita baik. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang yang mengambil bagian, orang-orang yang berperan, rela mengorbankan waktunya, mengorbankan kesempatan lainnya demi menyampaikan risalah Allah melalui Rasulnya, kepanjangan lisan dari Rasul dari zaman ke zaman, maka itulah disebut da'i, penyeru, atau mubalik bisa disebut penyampai risalah. Oleh karena itu ikhwati iman, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinaron wala dirhaman. Tidak, tapi yang Nabi wariskan ada dua, saqalain. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Itu warisan. Maka nanti siapa yang punya keinginan untuk menyampaikan kepada yang lain sehingga risalah ini abadi, tidak hilang sampai kiamat datang. Ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karena itu, apa dan bagaimana hukumnya mengajak, menyeru orang lain kepada kebaikan. Jadi yang kita akan bahas hari ini. Apa dan bagaimana hukumnya menyeru kepada kebaikan. Menyeru itu bahasa Arabnya berdakwah. Dakwah. Jadi iman kalau mendengar kalimat dakwah yang terlintas jangan terlintas ustaz saja, jangan. Umum. Penyeru yang mengajak kepada kebaikan. Menurut bahasa Arab, dakwah itu dari kata da'ayahu dakwatan wa du'aan. Arti asalnya mengajak, menyeru. Itu dakwah. Orang yang mengajak dan yang menyeru disebut da'i kalau laki-laki, kalau perempuan da'iyah. Da'iyah. Da'i, ad-da'i laki-laki, da'i laki-laki, da'iyah perempuan. Perempuan yang suka menyeru. Itu secara bahasa. Jadi umpama ya ibu-ibu, dia mang tukang peyem. Nah itu teh da'iyah secara bahasa. Tukang ngageroan, tukang peyem. Itu secara bahasa, penyeru. Maka menurut istilah dakwah itu adalah menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, di sini kita kepada agama Islam. Itu sudah dipersempit lagi menurut istilah adalah orang yang menyeru, yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka itu disebut
dai atau da'iyah orangnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian apa hukumnya berdakwah, mengajak, menyeru kepada orang lain kepada kebaikan? Di sini saya melampirkan dua dalil. Yang pertama hadis riwayat Imam Nasai. Qala Abu Sa'id Al-Hudri, berkata Abu Sa'id Al-Hudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron. Nah, ini Bu. Siapa saja yang pada kalian yang melihat kemungkaran. Di sini kalimatnya umum, man, siapa saja. Berarti kalau siapa saja itu berarti umum, berlaku untuk semua, baik laki-laki atau perempuan. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan yadi, tangannya. Maka tangan di sini diartikan dua, bisa tangan hakiki ini, bisa tangan artinya kinayah dalam artian kekuasaan. Maka dengan hadis ini, pertama, dakwah itu boleh secara fardiyah. Fardiyah itu perorangan. Jadi dakwah fardiyah itu dakwah per individu, perorangan. Siapa saja yang melihat kemungkaran, siapa? Ya siapa saja. Berarti perorangan. Kalau melihat kemungkaran langsung dirubah. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwah fardiyah sendirian boleh. Jantan kata ibu teh kieu. Pami murang kali ibu alim salat, jang salat. Cicing we ngadon baketut banget. Orang tidak salat kan itu berbuat kemungkaran. Maka ibu teh tenggaduh pemikiran dia, angke urang ngadaguan ustaz cina datang. Itu gitu kan? Maka siapa saja yang melihat, waktu itu pula harus bisa merubahnya. Artinya perorangan gitu. Tidak menunggu ustaz. Gua laporkeun ke ustaz, ieu budak abdi alim salat, gitu kan? Maka pada waktu itu ibu dan bapak punya kewajiban untuk mengajak, menyeru anak kita berbuat untuk melaksanakan sholat. Itu dakwah fardiyah namanya. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan kekuatan, dengan tangan, dalam artian tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, gitu, lemah, maka kata Nabi, fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani, maka dengan ucapan. Dengan ucapan. Nah, sholat ya. Nanti kalau tidak sholat, itu durhaka. Gitu. Bisa ancamannya neraka. Bu, neraka apa yang tidak suka sholat ya? So, coba, ayo terang. Neraka sakor. Gitu. Kedah terang ya. Masalakakum fis sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor ini? Lam naku mina muslim. Ya Allah, kami dulu tidak sholat. Itu neraka sakor. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan nasihat, abiqalbi, maka dengan hati. Ini sekarang baru mengerti ya. Dengan tangan itu dulu diartikan kekuasaan, kekuatan. Mungkin bisa dengan tulisan. Sekarang kan musim medsos, bisa dengan tulisan, nasihat-nasihat lewat WhatsApp, lewat status. Tapi kade status mah itu rentan. Rentannya apa? Antara ria dan tidaknya. Gitu. Dina status teh cing atuh nu baraleng kalakuan teh tos gitu. Itu kan pas nu maca teh ieu kasaha siga ka urang. Ieu menimbulkan fitnah.
Gitu. Itu status Pak, sudah jelas. Dengan tulisan, buku, buletin, artikel, silakan. Itu ada lahan untuk berdakwah. Kalau dengan tangan, dengan lisan tidak bisa, maka pabiqolbi, dengan hati. Kumaha ta dakwah ku hati, ngahunted dari hati ke hati. Berdakwah dengan hati ini adalah kita tidak memberi ruang kepada orang tersebut, minimal kita jangan memberi jembatan orang ini untuk berbuat kejahatan, berbuat keburukan. Gitu. Misal, pami putra ibu murang kalih ibu bapak bade ngalakukeun hiji kemaksiatan, ku ibu teh serba salahnya, disintrel kumaha tos gede gitu, dinasehatan asa minang, ibu terek baeud we saminggueun mah boleh, baeud we saminggueun. Dulu Nabi pernah baeud. Baeud Sunda, bahasa Indonesia udah. Pernah ada seseorang yang diajak jihad, orang itu ya nanti Rasul kami nyusul, saya nanti nyusul gitu. Siga orang akhirnya mau ngaji, ayo orang ngaji, oke nyusul, tunggu nama. Dulu pernah. Ternyata ketika di medan perang tidak ada. Begitu pulangnya, sahabat yang lain memberitakan, Rasul marah, kecewa sama kamu. Langsung orang itu gemetar. Dan setiap kali ke masjid, Rasul tidak menanya, tenaros kajami atas. Demikian bahasa ayah nama panas tiris, jadi taros ke Rasul. Gitu, gak ada. Mun zaman aya nama teu ditanya tuh ku Ustaz Atom. Gitu ya Pak. Itu boleh dengan hati, bisa kita kesempatan atau potensi berdakwah apabila tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Maka itulah cara dakwah fardiyah. Tetap hukum berdakwah hukumnya wajib, bisa perorangan. Nah. Yang kedua, ikhwatul iman, berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi," dan hendaklah ada Sunda nama sakuduna kudu ayat di antara kalian umat Islam. Ada apa? Ummatun, satu umat. Nah, umat di dalam kamus bahasa Arab, umat itu artinya orang yang kumpulan orang-orang, tidak sedikit. Jadi umat itu kumpulan orang-orang. Dan hendaknya di antara kaum muslimin itu ada sekumpulan orang-orang, umat yad'una, yang berdakwah. Nah, maka dengan ayat ini bisa diambil kesimpulan hukum. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa yang kedua, dakwah bisa secara jamaah. Itu. Secara berjamaah atau berjamiyah. Umat tuh. Jadi bisa sendiri boleh, bisa berjamaah. Jadi boleh dua. Jadi cara dakwah itu bisa sendiri fardiyah, bisa berjamaah. Itu satu umat, satu kelompok. Yad'una ilal khairi, yang berdakwah, yang mengajak, menyeru orang lain kepada al khairi, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, umat itu menyeru, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan umat tersebut bisa mencegah orang lain dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun, maka orang itulah, ulaika di sini umat yang tadi. Orang-orang yang ada di dalam jamaah inilah. Nah, umat. Kalau kita ada di kumpulan orang ini, maka kita punya ini. Humul muflihun, orang-orang itulah yang akan mendapat muflih, keberuntungan. Itu. Satu naros ka urang, dupi urang mengajak orang lain secara sendiri-sendiri atau ikut berjamaah. Naros gitu Pak.
Dipikir-pikir orang mah sorangan teu berjamiah rugi ya. Jadi dua pilihan, fardiyah atau berjamaah. Ikhwati iman rahimakumullah. Kalau dilihat dari dua cara berdakwah itu, ini yang fardiyah dengan jamaah, itu afdoliyah yang berjamaah. Itu lebih afdol. Yang fardiyah itu bagus, tapi yang secara kolektif itu lebih bagus lagi. Lebih bagus. Kenapa? Allah berfirman di dalam surah apa itu? As-Saff ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahu bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai gitu. Urang kan dipikaresep, istri dipikaresep ku suami atoh. Nya. Suami dipika cinta ku istri atoh. Bakal langkung atoh deui mun mika cinta teh ku Allah. Nah, Allah mika cinta teh kasa alladzina yuqatiluna, yaitu orang-orang yang berjihad, yang berjuang itu di jalannya, di jalan Allah secara dengan cara sopan. Artinya apa? Saf, berbaris, itu saf. Kalau diartikan secara tekstual itu saf berbaris itu ya, itu bisa juga, tapi agak ada kekurangan. Kenapa? Karena kalau diartikan tekstual secara berbaris saf, kita mun perang teh menang mencar, wayahna kudu nyeun saf gitu. Maka kitu kena. Maka ini diartikan secara majazi. Saf itu artinya apa? Kan saf itu berdekatan, artinya rapih, berbaris, artinya dengan kuat, dengan kokoh, ya berjamaah teh ya. Berjamaah. Dupi salat berjamaah nyalira atawa bersaf? Bersaf, berjamaah teh ya. Apalagi dikuatkan dengan ka'annahum bunyanun marsus. Mereka bagaikan bangunan yang kokoh. Itulah fadilah berdakwah secara berjamaah itu. Jadi wajib itu Pak. Jadi tong disangka berdakwah teh eta mah kewajiban ustaz sanes. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ustaz saja. Setiap orang punya kewajiban berdakwah, mengajak. Itu wajib. Hari wajib definisina mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu sesuatu yang diberi pahala apabila melakukannya dan berdosa apabila meninggalkannya. Ibu dakwah hukumna wajib, upami teu dakwah dosa. Cuman di sini dakwah itu bukan hanya saja dengan lisan. Tadi kan udah ya. Dengan apa? Tangan, kekuasaan, tulisan, lisan nomor 2 kan? Lisan nomor 2. Terakhir dengan hati. Nah itu teh gambaran metodologi atau cara berdakwah. Gitu. Tekedah jadi ustaz, tekedah jadi kiai wae. Gitu. Dakwah itu kita pun yang bukan ustaz, yang bukan kiai itu punya kewajiban berdakwah. Caranya masing-masing berbeda. Ya, gitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, dalam surat apa tuh? Lupa lagi. Innallaha astara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang mukmin itu, ada yang kelewat. Bi amwalihim wa anfusihim ya. Apa yang dibeli? Dari hartanya. Orang yang berdakwah dengan harta ada. Saya tidak pintar berbicara,
tapi saya dakwah dengan harta. Itu dakwah dengan harta bisa. Amwal, anfus dengan badan. Kan badan terdiri dari, kita sudah pada tahu, ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan, ada dengan pikiran, ide, gagasan. Itu ada kesempatan dijadikan untuk berdakwah. Oleh karena itu, tidak ada tempat yang bisa menampung cara-cara berdakwah dengan variasi, melainkan berdakwah melalui jamaah. Mangga dirasa jamaah. Buat iman rahimahullah, kelebihan berdakwah secara berjamaah itu tinggal mobil tiasa dugi ka tujuan teh sabab aya naon wae dina mobil kan. Aya ban, aya bensin, aya awak mobil, aya supirna teu, aya supirna. Komo angkot mah aya kenekna. Dugi ka tujuan. Terus dugi ka tujuan. Nah, berdakwah secara berjamaah mah gitu, Bu. Ban eta kan ku supir teh disimpen dijadikan setir teh kan. Dihana bae ban mah da fungsina untuk berjalan. Gitu. Setirna eta teh disimpen dina jok. Tapi dianggo setir. Spiona disimpan di gigir. Henteu sugan spion teh sugutkeun dina bagasi teh kan. Itu berdasarkan masing-masing kemampuan masing-masing. Maka berdakwah melalui jamaah bisa menampung potensi dai masing-masing. So, bisa menampung. Misal, ikhwatul iman, dengan berdakwah secara kolektif, secara berjamaah, kita tidak bisa, tapi kita ada harta, kita titipkan ke jamaah, ke jamiah kan, titipkan. Ini bisa dipakai modal untuk berdakwah sehingga Quran Sunnah bisa berkibar. Itu melalui itu. Gitu. Ada orang yang harta tidak punya, ilmu untuk disampaikan tidak mahir, tapi punya ide cemerlang. Dia selalu menorehkan ide-idenya, usul-usulnya yang cemerlang. Bagaimana kalau mengadakan ini, bagaimana kalau mengadakan itu. Itu ditampung di jamaah ada. Gitu. Itulah kata Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalannya secara sopan, berbaris, bersaf. Itu lebih kokoh lagi. Apalagi ada ungkapan al khairu bil nidam yuglabu bil al khairu bil nidam yuglabu bisari bin nidam. Kebaikan yang tidak terorganisir bisa dikalahkan dengan kemaksiatan yang terorganisir. Betul kan? Ibu bapak bade demo ke tempat maksiat nyalira. Bubarkan, sorangan. Keemban, tapi upami berjamaah mah, gitu kan? Reus berjamaah. Itu berbeda dengan berjamaah. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan al-khair? Para ulama tafsir, saya menukil atau mengutip salah satu saja ungkapan dari tafsir Imam As-Sa'di. Al-khair itu adalah wahwa ismun likulli ma yaqrubu ila Allahi wa yub'idu min suhtihi. Khair itu adalah sebuah nama untuk seluruh atau setiap apa yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari murka Allah. Itu namanya khair. Jadi kebaikan yang bahasa Arabnya khair itu adalah setiap amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan
dari murka Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan khair. Jadi berdakwah itu harus seperti itu. Harus bisa mengajak orang lain dekat kepada Allah dan menjauhi murkanya. Itu ciri dakwah ilallah. Tapi kalau dakwah bukan kepada al-khair, seperti ieu teh ngaji mah unggal poe, tapi nah salat subuh teh jam 7 wae unggal poe. Nah, ngaji tiap hari bukannya lebih dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Ada apa pengajian tersebut? Gitu kan? Nah, jadi khair itu adalah mengajak orang lain supaya lebih dekat kepada Allah dan menjauhi murka Allah. Kalau berdakwah hasilnya semakin benci terhadap agama, maka itu berarti bukan khair yang diajarkannya. Gitu. Bukan al-khair yang diajarkan. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, apa yang disebut dengan al-ma'ruf? Tadi kan hendaknya di antara kalian ada umat yang mengajak kepada al-khair, kebaikan, memerintahkan kepada al-ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Wa huwa ma'urifa bil akli wa syar'i hasanatuhu. Jadi ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui oleh akal, bahasa Sunda nama kahartiku akal, gitunya, wasar'u dan ada syariatnya. Nah, itu baru. Jadi dipandang baik oleh akal pikiran manusia dan dipandang baik oleh agama, itu namanya ma'ruf. Sok naon panu kitu diurang. Cek akal sae, cek agama sae. Gitu. Contoh misal upami urang misalnya tawa kakabaturlah keluarganya kamurang kali. Murang kali teh gitu. Rek ngalakukeun kamaksiatan misalkeun teh rek judol misalkan. Kapanna ku ibu teh? Kapanna? Upami ku cariosan. Jang tong judol doraka. Gitu nya. Doraka dosa hukumna judi teh. Ah, ieu mas tanda cicobi upami perkataan kitu cek akal saya teh Bu. Saya cek agama teh dilarang kan? Tapi upami kieu misalnya. Ya budak ku ibu teh langsung dicarekan leres nyarekanna mah bahasana kancing coplok bijil. Itu kan cek akal kancing coplok nih kan asa teu pararuguh ngadomi. Nah gitu. Jadi kalau kita mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik, itu bukan ma'ruf namanya. Gitu, bukan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang baik. Rasul mengatakan idza amartukum bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Apabila aku memerintahkan kepadamu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, maka jadikanlah dengan cara yang baik pula. Gitu. Itu kata Rasul. Misal lagi orang tua kita berbuat kesalahan, misal gaduh sepuh midama kalepatan anu dilarang ku agama misal. Urang salaku putrana ya apal eta teh salah. Berdakwah tapi emot carana kedah sae. Kedah ma'ruf. Mun carana misalnya teh kakolot teh langsung we diteungeuh, dicekuk. Bapak eta teh salah, judi wae cekuk. Itu kan secara akal tidak diterima. Justru Al-Qur'an mengatakan wa qulu lahuma qaulan ma'rufa. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita tetap berdakwah wajib, tapi caranya dengan halus dengan cara yang baik. Lihat Nabi Ibrahim. Itu kan azan. Itu ketika diajak untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala. Itu ajarkan tidak mau, menolak.
Tapi Nabi Ibrahim belum pernah memarahi, apalagi memaki ayahnya, belum pernah. Itu contohnya Nabi Ibrahim. Itulah yang dinamakan ma'ruf. Yang sekarang munkar, apa itu munkar? Al munkaru wa huwa ma'urifa bil aqli wa syar'i qubhu. Munkar itu adalah sebuah amalan, satu pekerjaan yang menurut akal buruk, menurut agama apalagi. Itu namanya kemungkaran. Judi, zina, itu menurut akal kan buruk, merugikan. Mabok menurut akal merusak, apalagi menurut agama. Maka sesuatu amalan yang buruk secara menurut pandangan manusia, apalagi menurut agama, maka perbuatan itu dinamai munkar, kemungkaran. Itu ikhwat iman. Jadi ikhwat iman, hendaklah di antara manusia ada satu umat, kumpulan atau jamaah yang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Maka kita ingat, berdakwah itu tidak selalu ceramah, gitu kan? Tidak selalu ceramah. Bahkan kata Nabi di akhir zaman, kasirul khutbah wa qalilul ulama. Kalau nggak salah hadis dari riwayat, kalau tidak salah nanti akan banyak orang-orang itu banyak yang berkhutbah. Kasirul khutbah, khotib itu banyak, tapi ulama itu sedikit. Itu. Kemudian langkah apa saja yang kita persiapkan ketika kita berdakwah, baik kepada orang lain ataupun kepada keluarga. Yang pertama, berdakwah itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfusakum. Jagalah dirimu sendiri. Jadi Bu, dakwah yang paling pertama dan utama kepada diri sendiri. Baru wa ahlikum, dan jagalah keluargamu gitu ya, dari api neraka. Jangan sampai kejadian keluarga didahulukan, diri sendiri diabaikan. Neng gerang ngaji ka itu cek si emak teh bari si mana mah dina TV we nyantai gerang ngaji ari mah gua tuh peperieun mah cek ke sekolah neng tahulah gitu. Jadi anfusakum wa ahlikum, gitu, diri sendiri. Kemudian yang kedua, keluarga terdekat. Ini yang dipraktekkan oleh Rasul. Ketika Rasul dapat perintah dari Allah, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 215, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi itulah Nabi pertama, Nabi itu dakwah tarbiyah sendiri. Ketika menerima wahyu pertama, Nabi dakwah sendirian pada keluarga terdekat, gitu kan? Kepada istrinya yang pertama istrinya, kemudian keluarga terdekat dan lain sebagainya. Baru setelah ada pengikutnya, Nabi berdakwah berjamaah, mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Mu'ad ke Yaman. Sahabat lain ke negeri ini, ke negeri itu. Itu sudah mulai dakwah secara kolektif, secara berjamaah. Itu. Kemudian kalau sudah ke keluarga terdekat, itu lebih luas lagi ke masyarakat, tetangga, orang lain. Dalilnya Allah bersabda, pasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Wahai Muhammad, pasda bima tu'maru, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Baru Nabi itu kepada
orang lain, kepada tetangga, kepada masyarakat luas. Jadi pertama diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru tetangga atau orang lain. Itu mau diikuti mau tidak, yang penting kita itu menyampaikan. Jadi ibu punya kewajiban menyampaikan kepada suami dan kepada anak, bapak punya kewajiban menyampaikan, mengajak kebaikan kepada istri dan kepada anak, apalagi kepada cucunya. Itulah berdakwah. Berdakwah itu harus ada bekal, tidak sembarangan, tidak boleh asal menyampaikan, harus dibekali, dipersiapkan. Yang pertama, persiapannya itu adalah ilmu yang benar, atau bahasa yang sekarang itu ilmu yang palin. Tapi sanes palin bahasa Sunda, ilmu yang benar. Gitu. Jangan ilmu yang tidak benar, yang tidak pasti. Harus ilmu yang benar. Benar dari Quran dan benar-benar dari Sunnah Rasul. Itu kenapa? Karena ancamannya berat. Ancamannya berat. Kata Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menyampaikan kepada orang lain itu dengan cara berdusta atas namaku. Ini kata Rasul, harus begini, harus begitu. Kata Nabi, pahalanya seperti ini, seperti itu. Padahal mah bukan, hanya diakukan saja. Kata Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap saja nanti untuk menduduki api neraka. Itu dipersilakan. Makanya ilmu harus benar. Gitu. Harus benar dulu. Para sahabat pun berguru dulu kepada Rasulullah. Dan setelah itu proses pembelajaran berjalan, maka sambil menyebarkan ajaran dari Rasulullah SAW. Itu ya. Ada sahabat yang asalnya suka lupa. Setiap kali menyampaikan lupa. Nah, tapi suatu hari sahabat itu curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini suka lupa. Maka kata Nabi, sahabat itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang sering mulajamah dengan Rasul. Sahabat itu Abu Hurairah itu termasuk sahabat Ashabus Suffah yang khususnya mempelajari, menerima hadis dari Nabi. Suatu saat curhat kepada Rasul, ya Rasul, aku ini selalu lupa. Maka Nabi langsung mengeluarkan selendangnya. Kemudian kata perawi sahabat yang lain, aku lihat Rasul seolah-olah menceduk dari selendang itu, menceduk. Kelihatan Rasul seperti menceduk. Setelah itu selendang itu dikenakan kepada Abu Hurairah. Di saat itu pula kata Abu Hurairah, aku jadi tidak lupa. Itu mah menunjukkan mujizat kenabian. Gitu. Tetiasa diturutan ku urang banyak. Ibu misalnya, Pak Ustad abi sok pohoan, manawi cenah ibu ieu nyana karebong sok pangedukeun, ngeduk naon. Itu mah Rasul, mujizat. Ari Ustad pada sanes Nabi, teh mujizat. Artosna ari lupa mah eta mah kan sifat manusia. Cuman tolabul ilmi itu kalau tidak ingin lupa harus dicatat. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan buruan dan catatan itu bagaikan pengikatnya. Itu seorang pemburu ketika memburu binatangnya dibawa, diikat, ada untuk dibawa ke rumah. Tapi kalau tidak diikat, itu pasti lupa. Gitu ya. Sakedik dirinya orang terasin pak. Yang kedua, ihwat iman, perlu kesabaran tingkat tinggi dan mudah memaafkan. Itu. Jadi perlu sabar. Bahkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastobir. Dan
harus sangat bersabar langkau. Wastabir teh harus sangat bersabar. Itu. Upami teu sabaran, misal kita ibu menasehati kepada anak, sing sabar atuh jang bari ibu teh teu sabar nih, bari amek-amekan kumaha ieu teh. Ongkon nita sabar bari nu ditanda teu sabar. Gitu. Jadi wastabir. Jadi yang kedua itu adalah kesabaran tingkat tinggi. Nabi sampai Nabi itu dilempar sampai giginya patah. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa? Karena Nabi melihat ini orang pasti belum mengetahui. Itu sabar digunakan pada Allah. Kemudian mudah memaafkan. Dalilnya surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lau kunta padon golidol kolbi lan padu min haulika. Kalau engkau berlaku berisi keras, gitunya, temperamen ketika berdakwah memberi nasihat kepada siapapun, maka niscaya kata Allah, orang-orang akan meninggalkanmu. Naon sudah gede amak gitu, Korea gitu kan? Nah gitu. Makanya tingkat tinggi kesabarannya dan mudah memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka. Itulah Rasul mencontohkan kepada kita apabila kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Kemudian harus siap menghadapi tantangan. Harus siap menghadapi tantangan. Nah, terasa sekali deh, Pak. Yang selanjutnya harus siap menghadapi tantangan, baik dari keluarga atau dari orang lain. Kalau melihat berkaca kepada para rasul terdahulu, ketika menasehati, mengajak orang lain kepada kebaikan, sampai-sampai Nabi itu menerima penolakan. Yang pertama bukan orang lain tapi dari keluarga, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamanannya, paman. Itu penolakan. Sampai turun surat Al-Lahab. Itu yang pertama, pasti keluarga. Bahkan pernah di antara para nabi ada yang dibunuh. Itu sebuah resiko. Jadi risikonya teh berat. Orang yang mengajak kebaikan teh berat. Nabi siapa yang dibunuh oleh umatnya? Yang kafir. Nabi Zakaria, salah satu yang dibunuh secara keji kan, digergaji Pak ya. Itu tantangan ketika berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad pun tak jarang mendapatkan ancaman, gitu, ancaman pembunuhan. Nabi Ibrahim mau dirajam, diancam mau dirajam oleh siapa? Oleh ayahnya. Itu dalam surat Maryam ayat 46. Kata Azar, arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, bencikah kau pada Tuhan-Tuhan kami? La ilam tantahi, kalau kau tidak berhenti berdakwah ini, la arjumannaka wahjurni maliya, kamu akan saya rajam. Gitu. Itu Nabi Ibrahim. Ancamannya seperti itu. Kusaha urang maknanya lira. Tapi ihwat iman, walaupun ancamannya berat berdakwah, tapi Allah menyediakan balasan yang sangat indah, yang sangat banyak, tidak terhitung. Apa salah satunya adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah. Ibu mengajak suami kepada hidayah, suami mengajak ibunya kepada hidayah, orang tua mengajak anaknya kepada kebaikan, anaknya mengajak orang tuanya kepada hidayah, ibu mengajak tetangga kepada hidayah atau kepada masyarakat yang lain. Kata Nabi, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka bagi dia
akan diberikan pahala, punya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tuh, 10 saja orang yang mengikuti nasihat kita berbuat kebaikan, berarti 10 pahala itu mengalir kepada kita tiap kali dia berbuat kebaikan. Apalagi kalau sekampung sehat dan sebagainya. Itulah, sehingga inilah yang disebut dengan pahala jariyah sampai hari kiamat. Maka ikhwati iman, pahala orang yang paling banyak nanti di hari akhirat itu diantaranya orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah, baik secara fardiyah maupun secara berjamaah, baik dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan harta ataupun dengan hati. Itu akan paling banyak pahala nanti di akhirat. Mudah-mudahan ikhwati iman, apa yang disampaikan khususnya ada manfaat bagi saya yang selaku menyampaikan, umumnya bagi ikhwati iman rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.